وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع أهله من الأنبياء والمرسلين والسلام عليكم هذا الكتاب من الله يرزق الصحة والعافية وطول العمر في طاعة الله وعلى الله من بركته وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. لهم الفاتحة. لهم الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segenap mahasantri Asrama Putri Al-Hikmah, malam hari ini adalah minggu kedua dari bulan Ramadan. Kita ngaji sarang-sarang kitab Uyunul Masail Nisa nggih. Kabarnya dari pengurus minggu depan adalah terakhir, maka sebenarnya masih ada beberapa bab yang perlu kita kaji. Malam hari ini kulo ringkas mawon. Nanti kalau ingin mendalami yang lebih atau hal-hal yang perlu ditanyakan bisa di lain kesempatan nggih, bisa di lain kesempatan. Baik, langsung mawon untuk membersihkan waktu karena juga sudah sangat malam nggih. Langsung mawon kita lanjutkan di bab mustahadhah. Kemarin kita sudah sampai di bab mustahadhah. Ada beberapa macam bab mustahadhah haid. Di sini dibagi menjadi 7 dan kemarin kita sudah membahas sampai 4 guys, Sedikit saya ulangi terkait mustahadhah bahwa perlu dipahami bahwa yang namanya haid, orang yang mustahadhah adalah orang yang mengeluarkan darah lebih dari 15 hari ya, secara terus-menerus. Maka itu tergolong mustahadhah. Nah, mustahadhahnya termasuk mustahadhah apa? Nah, terbagi menjadi 2. Yang pertama mubtadi'ah dan mu'tadah. Kalau mu'tadi'ah berarti orang yang baru pertama kali mengalami haid. Kalau mu'tadah berarti sudah pernah haid. Nah, kemudian terbagi lagi menjadi 2, mumayyizah atau ghairu mumayyizah. Mumayyizah kemarin ada 3 syarat untuk bisa menjadi mumayyizah. Di antaranya darah kuat dan darah lemah bisa dibedakan. Kemudian darah kuat keluar tidak lebih dari 15 hari. Kemudian darah lemah, jika ada darah lemah keluar antara darah kuat dan darah lemah, antara darah kuat pertama dengan darah kedua dipisah dengan darah lemah yang lebih dari 15 hari, itu mumayyizah. Nah, kalau ghairu mumayyizah berarti tidak memenuhi syarat mumayyizah. Yang terakhir kemarin kita bahas adalah mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li adatiha qadran wa waqtan. Untuk mu'tadah mumayyizah maka hukum haidnya darah kuat sebagai haid dan kemudian darah lemahnya sebagai istihadhah. Berikutnya untuk mu'tadah ghairu mumayyizah nggih, mu'tadah ghairu mumayyizah yang mengingat kebiasaan atau adat haidnya, maka hukum haidnya diukutkan kepada adat atau kebiasaan. Nah, adat atau kebiasaan wanita mengalami haid itu bermacam-macam. Ada yang adatnya terus-menerus sama, ada yang sama tapi 2 kali putaran, ada yang 2 kali putaran tapi tidak runtut, ada juga yang sama sekali tidak punya keruntutan yang sama. Jadi setiap bulannya berbeda. Maka untuk yang memiliki adat yang sama, maka gunakan adat yang sama tersebut. Tapi kalau tidak memiliki adat yang teratur, jadi gonta-ganti setiap bulannya, gunakan adat haid yang terakhir. Itu untuk mu'tadah ghairu mumayyizah. Baik, berikutnya kita ke nomor 5 nggih. Mu'tadah ghairu mumayyizah nasiyah niadatiha qadran wa waqtan. Saged dibuka kitabnya, ada di halaman ada di halaman 87 ya. Silakan dibuka kitabnya halaman 87. Mu'tadah ghairu mumayyizah nasiyah niadatiha qadran wa waqtan. Nah, apa nasiyah niadatiha qadran wa waqtan? Ini bagian dari mu'tadah yang ghairu mumayyizah dan dia termasuk kategori nasiyah niadatiha qadran wa waqtan. Yakni perempuan yang mengalami mengeluarkan darah lebih dari 15 hari
tidak memenuhi syarat mumayyizah dan kemudian dia lupa dengan kebiasaan haidnya, nggih. Mulai dan lama haidnya dia lupa, sama sekali tidak memiliki catatan misalnya itu, atau dia haidnya biasanya nggih, kalau kita saja kalau haid yang 1 bulan lalu tidak dicatat, ibu terkadang lupa kapan mulainya dan berapa lamanya, itu kadang lupa. Nah apalagi kalau yang misalkan jeda haidnya itu sampai 3 bulan, 4 bulan, ada yang seperti itu kemudian tidak dicatat, ada kemungkinan dia lupa dengan adat haid terakhir. Nah bagaimana dengan perempuan yang lupa dengan kebiasaan haidnya? Dia lupa yang kemarin itu yang terakhir kapan mulainya, berapa lamanya ya. Maka perempuan yang lupa dengan kebiasaan ini dihukumkan sebagai wanita mutahayyirah, yaitu wanita yang mengalami kebingungan. Bagaimana wanita yang mutahayyirah? Ada beberapa hukum yang berbeda-beda, di antaranya begini. Ada sebagian kebiasaannya dilarang, ada yang tidak. Di antaranya ini nggih, haram baginya untuk bersentuhan kulit dengan suaminya pada anggota yang berada di antara pusar dan lutut, membaca Al-Quran di luar sholat, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, berdiam di dalam masjid, kemudian lewat masjid, niku diharamkan. Tapi dihukumi suci sholat, tawaf, berpuasa atau itikaf, juga berpuasa, itikaf, tolak, dan mandi. Nah ini contohnya seperti apa? Begini, perempuan yang lupa sama sekali, maka hukumnya itu setiap kali kalau dia sama sekali tidak ingat kapan mulainya, berapa lamanya, sama sekali tidak ingat, maka setiap kali dia hendak melakukan ibadah, setiap kali hendak mau melakukan sholat, dia wajib mandi. Kenapa? Karena dia tidak ingat sama sekali kebiasaannya berapa, sehingga semua hari-harinya itu dihukumi antara haid dan tidak haid. Ini mungkin haid, mungkin juga suci begitu. Jadi mungkin haid, mungkin suci, karena memang dia tidak ingat dengan kebiasaannya. Mungkin haid, mungkin suci. Jadi kalau wanita ini mengalami haid, mengalami istihadah sampai 2 bulan ya, perlu kita ingat bahwa untuk bulan pertama dia pasti tarobus dulu sampai 15 hari. Kemudian kalau hari ke-16 dia masih terus menerus keluar. Terus kemudian di bulan berikutnya juga sama demikian. Maka untuk perempuan yang mengalami mustahadah, darahnya tidak bisa dibedakan dan dia lupa dengan kebiasaannya, maka setiap kali mau sholat dia wajib mandi. Sholatnya kapan? Setiap hari, karena dia sama sekali tidak ingat berapa lama haid terakhirnya, kapan mulainya haid yang terakhirnya, sama sekali tidak ingat. Jadi tidak bisa disandarkan dengan kebiasaan terakhir gitu ya. Jadi setiap harinya itu antara haid dan suci. Ketika dia misalnya ini haid atau suci ya, karena dia lupa ya bisa jadi haid, bisa jadi suci begitu. Sehingga setiap kali mau sholat dia wajib mandi. Nah perempuan yang seperti ini, yang lupa dengan kebiasaannya ini, yang kemudian dihukumi mutahayyirah, yaitu perempuan yang bingung. Nah mutahayyirah bagaimana? Selama dia mengeluarkan darah itu, maka haram baginya untuk tadi yang sudah saya sebutkan, yang hampir sama dengan orang haid, hanya saja orang tersebut diperbolehkan sholat, diperbolehkan tawaf, diperbolehkan berpuasa, dan diperbolehkan iktikaf, diperbolehkan tolak ya. Niku diantaranya itu, dan diperbolehkan mandi, karena setiap waktu dia mau sholat dia mandi. Itu perempuan yang mengalami mustahadah, lupa nasiyah nadati hakodrolokan, yang lupa sama sekali dengan kebiasaannya. Itu yang bagian nomor 5. Kiranya ini bisa dipahami ya. Jadi tidak ingat sama sekali dengan kebiasaannya. Berikutnya yang nomor 6 ya, kita langsung masuk ke bagian 6, yakni muqtada ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadron lawaktan. Ini bagian nomor 6, yaitu wanita yang sudah pernah haid dan suci, kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid, melebihi 15 hari 15 malam. Darah yang keluar tidak bisa dipilah antara darah kuat dan darah lemah, atau bisa dipilah lebih dari satu warna, akan tetapi darah tersebut tidak memenuhi 3 syarat yang ada pada mubtadi'ah mumayyizah, dan ia hanya ingat kebiasaan
kapan mulainya? Nah ini contohnya begini, contohnya saja, langsung ke contohnya biar lebih mudah ya. Seorang wanita mengalami istihadah keluar darah lebih dari 15 hari. Sebelumnya haidnya ia ingat masa haid selama 5 hari dalam 10 hari pertama. Jadi haid yang terakhir yang dia ingat adalah 5 hari dalam 10 hari pertama. 10 hari pertama. Jadi gini, bulan sebelumnya ya, jadi yang dia ingat adalah bulan sebelumnya dia itu haid antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Dia lupa pokoknya yang dia ingat antara tanggal 1 sampai tanggal 10 itu 5 hari dia haidnya. 5 hari dia haidnya. Jadi dia hanya ingat lamanya. Kalau yang awal tadi yang saya jelaskan bahwa dia tidak ingat sama sekali kapan mulainya dan tidak ingat sama sekali berapa lamanya. Kalau ini dia ingat lamanya, kurang lebih 5 hari begitu ya di sini. Nah, namun ia lupa kapan tanggal mulai haidnya. Jadi di sini hanya antara saja, antara tanggal 1 sampai 10. Mulainya kapan? Dia lupa, dia hanya mengira-ngira bahwa lamanya kurang lebih 5 hari. Nah, maka bagaimana? Nah, dia hanya ingat bahwa pada tanggal 1 ia suci. Maka untuk orang yang seperti ini ya, hari yang dimungkinkan suci dihukumi suci atau istihadah, hari yang dimungkinkan haid dihukumi haid. Ya, hari yang dimungkinkan haid dihukumi haid, yang suci dihukumi suci. Jadi 5 hari itu kalau tanggal 1 dia yakin dia suci, bisa jadi haidnya dimulai tanggal 2 sampai tanggal berapa? 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa jadi sampai tanggal 7. Atau kalau mungkin dia mulai tanggal 3, selesainya berarti tanggal 8. Kalau dia mulainya tanggal 4, berarti tanggal 9. Kalau dia mulainya tanggal 5, berarti 10. Jadi ada 4 hari kemungkinan dia antara haid dan suci, begitu ya. Nah, maka tanggal 1 yang dia yakini suci tadi dihukumi suci, tanggal 2 sampai 5 ya, karena tanggal 2 sampai 5 ini adalah mungkin haid dan mungkin suci, begitu ya. Mungkin haid, mungkin suci. Tanggal 6, nah ketika dia yakin bahwa tanggal 6, pokoknya saya yakin tanggal 6 dia yakin bahwa dia mengalami haid. Tanggal 7 sampai 10 mungkin haid, mungkin suci, dan mungkin mulai putusnya haid atau mulai berhentinya haid. Tanggal 11 sampai akhir bulan yakin suci. Sedangkan hukumnya, waktu yang yakin haid ia dihukumi seperti layaknya orang haid dalam masalah sholat, membaca Al-Quran. Waktu yang yakin suci dihukumi seperti layaknya orang suci. Sedangkan waktu yang mungkin haid dan suci dihukumi sebagaimana mutahayyirah. Sebagaimana yang dihukumi mutahayyirah. Jadi kan perempuan ini kondisinya niku saya ulangi ya, peristiwanya begini. Kalau dari contoh ini, dia hanya ingat bahwa lamanya haid itu kurang lebih selama 10 hari. Nah, dia ingatnya antara tanggal 1 sampai 10, lamanya itu kurang lebih 5 hari ya, dia ingat itu. Kemudian dia ingat bahwa tanggal 1 dia itu suci. Yang dia ingat adalah tanggal 1-nya suci. Kemudian tanggal 11-nya juga suci. Kemudian tanggal 6 dia yakin sekali bahwa dia haid, tanggal 6 haid. Ya, dia yakin tanggal 6 haid. Bisa jadi kalau perempuan yang seperti ini, bisa jadi dia mulai haidnya tanggal 6. Kalau 6, 7, 8, 9, 10, bisa jadi begitu. Atau bisa jadi tanggal sebelumnya, kan begitu ya. Bisa jadi tanggal sebelumnya. Maka bagaimana perempuan yang begini, yang mamang begini, yang lupa-lupa ingat ini ya. Maka ketika hari yang dia yakini suci, dia dihukumi suci. Dihukumi suci berarti ya sholat, ya puasa sebagaimana halnya. Kemudian yang hari yang dihukumi haid, ya berarti dia tidak sholat. Selesai dari hari yang diyakini dia haid tadi, ya dia mandi besar, gitu ya, mandi besar. Nah, yang diyakini antara haid dan suci, jadi sebelum tanggal 6 ataupun sesudah tanggal 6 ini, ya hari-hari yang mungkin dia suci, mungkin dia haid, dia dihukumi mutahayyirah. Setiap kali mau melaksanakan sholat, dia wajib mandi.
seperti apa gitu ya. Dan kemudian orang yang mutahayyirah antara yakin haid dan yakin suci tidak sepenuhnya dia dihukumi suci ya, tidak sepenuhnya dia dihukumi suci karena dia dalam kondisi yang mutahayyirah tadi ya. Jadi tidak semuanya dihukumi suci. Ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan seperti berhubungan sama isi tadi ya, sudah saya jelaskan ada 6 tadi, membawa Al-Quran, menyentuh Al-Quran gitu, itu yang tidak diperbolehkan diantaranya itu. Tapi diperbolehkan sholat, puasa, itikaf gitu, tawaf, talak diperbolehkan itu ya. Itu yang nomor 6 ya. Itu mu'tadah ghairu maizah dzakirah yang tadi qadran la waqtan. Nah, untuk yang terakhir yang nomor 7 yaitu mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha waqtan la qadron, yaitu wanita yang sudah pernah haid dan suci tapi tidak memenuhi yang lebih dari 15 hari dan tidak memenuhi syarat mumayyizah, dan kemudian ia hanya ingat kebiasaan waktu mulainya haid serta lupa kebiasaan lamanya haid sebelum istihadah. Jadi dia hanya ingat waktunya mulai haid tapi lupa dengan berapa lamanya. Jadi kebalikan yang ini. Nah, langsung masuk ke contohnya saja biar lebih mudah. Langsung masuk ke contohnya. Seorang wanita mengalami istihadah keluar darah lebih dari 15 hari. Sebelum mengalaminya, dia ingat tanggal 1 mulai haid. Akan tetapi dia tidak ingat sampai kapan haid tersebut berhenti. Maka tanggal 1 yakin haid, tanggal 2 sampai 15 mungkin haid, mungkin suci, juga mungkin mulai putusnya haid. Tanggal 16 sampai akhir bulan yakin suci. Sedangkan hukumnya, masa yang yakin haid dihukumi seperti layaknya orang yang haid, masa yang yakin suci dihukumi seperti layaknya orang yang suci, dan masa yang mungkin haid, mungkin suci, dan mungkin putusnya haid yang dihukumi seperti wanita mutahayyirah seperti keterangan yang lalu gitu ya. Nah, jadi contohnya begini, ada seorang wanita yang keluar darah lebih dari 15 hari yang dia ingat bahwa dia tanggal 1 dia itu haid gitu ya. Dia mulai haid. Nah, kemudian tapi dia tidak ingat sampai kapan haid itu berhenti. Jadi tanggal 1 dia ingat mulainya dan kemudian berhentinya sampai tanggal berapa dia lupa. Bisa jadi 7 hari, 8 hari atau bahkan 15 hari. Nah, karena masa maksimal haid itu 15 hari ya, maka antara tanggal 1 dan tanggal 15 adalah tanggal 2 ya, tanggal 2 sampai tanggal 15 adalah waktu yang mungkin dia haid, mungkin dia berhenti, atau mungkin dia putusnya haid, berhentinya haid ya. Dia mulainya haid sampai kemudian berhentinya kapan? Itu antara tanggal 2 sampai 15. Ini perkiraan karena dia memang lupa berapa lamanya haid. Ya, lupa berapa lamanya haid. Hanya saja tanggal 1 dia yakin haid. Sedangkan tanggal 16 itu yakin suci. Jadi dia sudah yakin suci. Maka bagaimana hukumnya untuk orang yang seperti ini ya? Hukumnya yang diyakini haid, dia dihukumi haid. Ya. Dan kemudian masa yang antara suci dan haid, apakah ini suci, apakah ini haid, karena dia lupa tadi, dihukumi mutahayyirah. Jadi beberapa hal diantaranya tidak diperbolehkan dan beberapa hal diantaranya diperbolehkan. Dan setiap kali mau melaksanakan ibadah sholat, dia wajib mandi karena memang dia tidak ingat apakah dia itu sudah suci atau belum begitu. Tapi ketika haid ini ya dia tidak melakukan, karena tidak melakukan sholat, tidak melakukan ibadah karena dia yakin bahwa dia haid. Nah, mandi terakhir ya di tanggal 15 ini, karena tanggal 16 dia sudah yakin suci. Sehingga setelah tanggal 15 ini dia mandi besar, kemudian setelahnya di tanggal 16 dan seterusnya ketika mau hendak sholat dia cukup wudu saja begitu ya. Nah, baik. Nah, kiranya antara nomor 5, 6 dan 7 ya. 5, 6 dan 7 jangan sampailah itu terjadi kepada kita semuanya, apalagi yang sudah pernah belajar masalah haid ini, masalah hukum-hukum haid. Harus punya catatan, diingat betul catatannya, sehingga jangan sampai lupa dengan kebiasaan, jangan sampai lupa dengan apalagi kebiasaan terakhir gitu yang biasanya dijadikan rujukan ketika dia mengalami istilah ghairu mumayyizah ya. Ghairu mumayyizah yang tidak bisa dibedakan antara darah kuat dan darah lemah. Nah, kemudian yang belum terbiasa mencatat
darah kuat dan darah lemahnya silakan coba dicatat, karena nanti itu untuk jangan-jangan dia jagani kalau kemudian di bulan itu dia mengalami istihadah. Tapi lagi yang perlu diingat bahwa ketika perempuan itu sudah terbiasa mencatat kuat dan lemahnya darah, kemudian perpindahan antara kuat dan lemah, nah kemudian di saat itu juga dia kemudian bersuci pada darahnya masih keluar dan masih di dalam masa 15 hari, ini yang tidak diperbolehkan. Untuk mengatakan bahwa dia mustahadah bulan pertama, dia harus tarobus dulu, menunggu dulu sampai 15 hari. Baru kalau sudah sampai 15 hari, hari ke-16 kok keluar lagi, nah baru boleh menggunakan rujukan itu. Di bulan kedua, kalau dia mengalami hal yang sama, langsung saja ketika darah itu sudah bisa dibedakan antara darah kuat dan darah lemah, langsung mawon. Ketika sudah menunjukkan darah lemah, ya langsung mandi saja, berarti dia suci, gitu ya. Nah, itu mustahadah haid. Ya, jadi saya harap ini jangan sampai terjadi. Jadi ini hanya jaga mawon, kalau mungkin sampai lupa atau mungkin teman kita yang kemudian tidak terbiasa nyata terus sampai semuanya ditanyakan terkait ini dia tidak ingat, nah maka bantu dengan 3 alternatif tadi. Yang nomor 5, dia lupa semuanya, kapan mulainya, berapa lamanya, dia lupa sama sekali tidak ingat. Kalau yang tadi yang nomor 6 saya jelaskan bahwa dia ingat lamanya, jadi 5 hari tadi saya contohkan, 5 hari. Dan yang ketiga ini bahwa dia tidak ingat berapa lamanya, tapi dia ingat mulainya. Dari ketiganya ini dapat disimpulkan bahwa orang ini dihukumi mutahayyirah, yaitu orang yang mengalami bingung. Setiap kali sholat dia wajib mandi. Dan yang diyakini haid, waktu-waktu yang diyakini haid niku dihukumi haid, dan waktu-waktu yang diyakini dia suci dihukumi suci. Begitu ya, di antara 3 tadi kesimpulannya ngoten. Baik. Kita langsung mawon ke bab mustahadah nifas, ya. Mustahadah nifas. Jadi minggu depan tinggal 1 kali kesempatan kita, yang penting nih sudah tersampaikan begitu, yang penting sudah tersampaikan. Langsung dibuka bukunya halaman 93. Jadi perempuan yang mengalami mustahadah atau mustahadah itu tidak hanya haid, tapi nifas juga memungkinkan mengalami mustahadah. Kalau haid batas maksimalnya haid 15 hari, maka ketika dia keluar 15 hari terus menerus dia dihukumi mustahadah. Maka kalau nifas bagaimana? Kalau nifas, perempuan yang mengalami nifas kemudian dikatakan mustahadah nifas adalah ketika dia keluar darah lebih dari 60 hari. Dan di hari ke-60 sampai ke-61 itu tidak ada jeda sama sekali. Jadi terus hari 59, 60, 61 itu terus menerus. Jadi tidak ada jedanya. Kalaupun ada jedanya, nih, kalau misalkan dia punya jeda, walau lahdatan meskipun sebentar, dia sudah tidak dihukumi mustahadah. Dia sudah tidak dihukumi mustahadah. Jadi harus dicatat betul. Dicatat betul kapan mulainya perempuan ini mengalami nifas gitu. Jadi penting kiranya di tempat bidan praktek atau di rumah sakit mungkin ya, kalau bayi itu selesai lahir kemudian dilihat sampean masih ada darah yang keluar, berarti ya hitungannya dah ketika bayi itu lahir dengan sempurna. Nah itu jamnya dipastikan jam berapa, lebih berapa menit gitu ya, karena itu berpengaruh sekali kalau nanti jangan-jangan dia mengalami mustahadah gitu. Jangan-jangan dia mengalami mustahadah. Jadi misalkan ini ya, di hari yang ketika dia melahirkan itu dia melahirkan pukul 8 lebih 45 gitu ya, lebih 45 dia mulai nifas. Kemudian di hari ke-60, di hari kehitungan ke-60 sejak mulainya bayi ini keluar, di hari ke-60 dia masih mengeluarkan darah, dan darah itu di jam 8 lebih 30 ini berhenti. Darah ini berhenti. Ya, berhenti di hari ke-60 jam 8 lebih 30 berhenti. Kemudian ternyata tiba-tiba di jam 9 ya, di jam 9.00 itu darahnya keluar lagi. Ada darah yang keluar.
perhatikan jarak antara darah berhenti dan keluar di masa nifas ini ada 30 menit. Jaraknya ada 30 menit. Nah, kalau kita melihat kapan mulainya dia nifas itu jam 8:45. Jadi genapnya 60, perempuan ini hitungan genapnya 60 adalah harusnya jam 8:45. Jadi ketika sudah lebih dari 45, 8:50, jadi sudah di luar masa nifas, di luar masa nifas. Kalau di saat itu darah berhenti, ya berarti dia dihukumi suci. Olahraga meskipun sebentar. Dan jam 9 ternyata keluar darah lagi, maka jam 9 ini sudah dihukumi haid. Sudah dihukumi haid. Jadi kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa pemisah antara nifas dengan haid, di luar masa 60 hari itu tidak ditentukan berapa lamanya, yang sangat lama tidak, tapi sebentar saja, pokoknya berhenti itu sudah masa pemisah antara nifas dengan haid ya, kalau di luar masa 60 hari. Kalau di dalam masa 60 hari, maka jarak antara nifas dengan haid itu ditentukan, yaitu 15 hari. Itu ketika di dalam masa 60 hari. Kalau sudah di luar masa 60 hari, maka sebentar saja dia sudah dihukumi suci, dan ketika keluar darah lagi dia dihukumi haid. Maka harus diperhatikan betul kapan dia mulai nifas, jamnya jam berapa gitu. Karena sulit kalau nifas itu kemudian kita menggunakan ukuran waktu sholat misalkan ya, sama yang hanya ingat kayak adzan zuhur begitu ya. Padahal di sebuah tempat itu bisa jadi berbeda jamnya, zuhur itu jam berapa gitu ya, bisa awalan, bisa tengah-tengah gitu. Nah, maka yang paling tepat ya lihat jam gitu. Nah, pernah ini kejadian seperti ini, kemudian ditanyakan bagaimana ya, dia harus yakin betul, sudah yakin berhenti atau tidak, karena darahnya terputus-putus gitu ya. Darahnya terputus-putus. Jadi meskipun antara 1 sampai 60 itu terputus-putus, tapi antara 60 ke 61 kok bersambung, maka dia mustahadhah nifas. Dan hukumnya seperti apa? Oh, luar biasa. Nanti kita mulai jelaskan bagaimana orang yang mustahadhah nifas. Berapa hari yang dia dihukumi nifas dan berapa hari yang kemudian dihukumi istihadhah gitu ya. Nah, kita masuk di bagian pertama. Di bagian pertama yaitu mubtadi'ah mumayyizah fi nifas, yaitu perempuan yang pertama kali nifas, jadi anak pertama begitu. Pada saat itu darah yang keluar melebihi 60 hari 60 malam, serta antara darah kuat dan lemah bisa dibedakan. Dan darah kuat tidak lebih dari 60 hari 60 malam. Karena ini mumayyizah berarti dia sudah memenuhi syaratnya mumayyizah tadi ya. Maka bagaimana? Mana yang dihukumi nifas? Ketika dia mengeluarkan darah lebih dari 60, yang dihukumi nifas adalah darah kuatnya saja. Seperti mumayyizah sebelumnya, yang dihukumi nifas adalah darah kuat saja. Sedangkan darah lemahnya dihukumi bermacam-macam. Nah, bagaimana hukumnya? Apabila ia belum pernah haid. Nah, ini ada hubungannya dengan haid ya. Kalau perempuan ini belum pernah haid dan suci, maka 29 hari 20 semalam selanjutnya dihukumi istihadhah, kemudian sehari semalam sesudahnya dihukumi haid, begitu seterusnya. Nah, contoh untuk wanita yang mengalami mustahadhah nifas mumayyizah baru pertama kali melahirkan. Nah, kemudian bisa membedakan darah lemah, darah kuatnya. Seorang wanita yang belum pernah nifas setelah melahirkan mengeluarkan darah kuat selama 55 hari. Ini contohnya ya. Nah, kita masuk ke contoh keluar darah selama 55 hari. Kemudian darah lemah 10 hari. Ini kade darah kuat, kemudian kade lemah selama 10 hari. Nah, maka 55 hari dihukumi nifas, 55 hari dihukumi nifas, kade 10 hari ini dihukumi istihadhah ya. Jadi darah kuatnya yang dihukumi nifas, darah lemah dihukumi istihadhah. Kemudian contoh berikutnya, contoh yang kedua yang lebih dari 10 hari ya, Wanita yang belum pernah haid dan nifas setelah melahirkan mengeluarkan darah kuat selama 40 hari.
Ini contohnya, keluar darah kuat selama 40 hari, kemudian keluar darah lemah selama di sini 30 hari. Ingat ya bahwa dia adalah perempuan yang pertama kali melahirkan, ya, darahnya bisa dibedakan. Kemudian ini dicontohkan belum pernah mengalami haid sebelumnya, jadi sebelumnya tidak pernah haid. Maka bagaimana 40 hari ini dihukumi nifas karena dia darah kuat, sedangkan 30 hari ini, ya, 30 hari ini dipilah. 29 hari 29 malam berikutnya dihukumi istihadah, sehari semalam setelahnya dihukumi haid. Karena dia belum pernah haid. Seperti halnya yang mu'tadah kemarin, ya. Mu'tadah yang kemarin yang ketika dia tidak bisa membedakan, maka berapa lama yang, karena dia belum punya adat, gitu, belum punya adat. Nah, maka bagaimana? Nah, ini kan karena darah lemah. Nah, ini kan darah lemah. Maka 30 hari ini dipilah menjadi dua. Yang 29 hari setelah nifas 29 hari ini dihukumi suci, pemisah antara nifas dengan 1 hari ini haid. 1 hari haid. Jadi di dalam masa nifas, mustahadah nifas itu nifas, suci, haid, nifas, suci, haid, begitu ya. Nah, haidnya disesuaikan dengan adatnya. Maka contoh yang kedua, ketentuan yang kedua, apabila dia sudah pernah haid dan suci, ingat kebiasaan haidnya, maka yang sama dengan kebiasaan suci dari haid dihukumi istihadah, dan darah yang lamanya sama dengan kebiasaan haid dihukumi haid, begitu seterusnya, begitu ya. Jadi kalau dia wanita yang belum pernah nifas, adat haidnya 6 hari. Nah, kalau misalkan begini dan dia kemudian punya adat haid 6 hari dan sucinya 24, nggih. Nah, maka bagaimana? Nah, maka begini, yang dia punya kebiasaan haid 6 hari. Ya, kebiasaan haidnya 6 hari, sucinya 24. Maka setelah nifas, katakanlah dia keluar darah sampai 30 hari, ya, ini yang dihukumi suci adalah 24, disesuaikan dengan kebiasaan sucinya haid, kemudian yang 6 hari adalah haid. Yang 6 hari adalah haid. Ngerti ya? Ini untuk perempuan yang mengalami nifas, mustahadah nifas. Jadi karena nifasnya ini hubungannya dengan apa? Dengan qadha salatnya, gitu. Sama dengan orang haid, maka nifas juga harus menunggu sampai 60 hari, guys. Jadi tidak bisa ketika dia sudah punya penghitungan darah kuat, darah lemah, ketika berpindah darah lemah kemudian dia tidak langsung bersuci dan kemudian sholat, tidak bisa. Dia harus menunggu 60 hari. Karena memang masa nifas itu 60 hari. Nah, maka ketika seperti itu, nah ini yang dalam perkiraan berapa waktu ya yang saya qadha salatnya, begitu. Karena dia kan menunggu 60 hari, gitu. Menunggu 60 hari loh. Ternyata saya mustahadah. Nah, ini berapa hari saya yang dihukumi nifas? Berapa hari saya yang dihukumi suci? Nah, itu kan dia baru menggalinya setelah hari ke-60. Lah, dia harus mengqadha salat yang ditinggalkan. Kalau itu terjadi di bulan puasa Ramadan, ya berarti berapa puasa yang harus diqadha, begitu ya. Ini ada hukumannya, ada hubungannya, begitu. Oke, baik. Yang kedua masih nifas. Ini tadi mu'tadah. Sekarang mu'tadi'ah ghairu mumayyizah fi nifas. Tadi ini mu'tadi'ah ya, masih mu'tadi'ah. Sekarang mu'tadi'ah ghairu mumayyizah. Kalau ini mumayyizah yang tahu darah kuat dan lemahnya bisa dibedakan, memenuhi syarat mumayyizah. Bagaimana kalau tidak memenuhi syarat mumayyizah? Darah kuat dan lemahnya itu tidak bisa dibedakan atau bisa dibedakan tapi tidak memenuhi syarat. Nah, tidak memenuhi syarat mumayyizah, maka bagaimana? Sedangkan hukumnya sebagai berikut ini dilihat tetap dibagi menjadi dua, ya. Jadi mustahadah nifas dengan berbagai macamnya tadi ini dibagi menjadi dua. Apakah dia sudah punya kebiasaan haid
antara yang belum pernah haid dan yang sudah pernah haid. Nah, maka bagaimana? Maka darah yang setetes pertama dihukumi nifas, 29 hari 29 malam selanjutnya dihukumi istihadah, kemudian sehari semalam sesudah dihukumi haid. Begitu seterusnya bergantian antara istihadah 29 hari dan haid sehari semalam. Wah, ini luar biasa. Jadi nifas 60 hari, dia nifas 60 hari lebih 60 hari. Nah, dia darahnya tidak bisa dibedakan antara darah kuat dan darah lemah. Kemudian ini adalah anak pertama, dia baru pertama kali mengalami nifas, jadi dia tidak punya kebiasaan nifas sebelumnya, tidak punya kebiasaan darah kuat dan lemahnya tidak bisa dibedakan. Nah, kemudian ini adalah perempuan yang belum pernah haid juga, belum pernah haid ya. Jadi baru pertama kali nifas, belum pernah haid, belum punya kebiasaan haid tentunya, belum punya adat haid. Maka berapa hari yang dihukumi nifas? Kalau ini lebih dari 60 hari ya. Jadi 61 hari begitu misalnya. Yang dihukumi nifas hanyalah setetes. Setetes saja yang dia dihukumi nifas. Ini kita menggunakan qaul as-sahbi dulu nggih, menggunakan qaul yang kuat. Setetes saja yang dihukumi nifas. Maka bagaimana selebihnya? Berapa hari? Ya 60 hari. Wong setetes itu cuma sebentar gitu. Nah, cuma sebentar per sekian detik kan begitu ya. Nah, maka sisanya apa ya dia? Sisanya antara haid dan suci, antara haid yang suci. Karena dia adalah perempuan yang belum punya kebiasaan haid, belum pernah haid, maka setelah setetes ini 29 harinya dihukumi suci, kemudian 1 hari dihukumi haid. Begitu seterusnya. Nah, jadi dia sudah benar meninggalkan sholat yang 1 hari dan yang 1 setes. Tapi yang 29 hari suci terlanjur tidak sholat bagaimana? Nah, dia kan pasti menunggu kan, ketika nifas darah itu keluar sampai 60 hari kan dia pasti menunggu. Ternyata dilalah hari ke-61 dia mengalami musahadah. Waduh, dia kemudian menghitung ulang. Wah, ternyata yang dihukumi nifas hanya setetes, sisanya dia suci, kadung tidak sholat gitu, kadung tidak sholat. Nah, makanya bagaimana sholatnya? Ya dikodok persekian hari ya, Nah, ini untuk perempuan yang pertama kali mengalami nifas dan dia belum punya kebiasaan haid. Kalau dia punya kebiasaan haid ya, maka yang kedua ini bagaimana? Sucinya diikutkan kepada kebiasaan haidnya. Adat terakhirnya haid atau dia punya adat yang terus-menerus, gunakan itu seperti penjelasan saya sebelumnya tadi. Kalau dia punya kebiasaan suci 24, nah ini namanya siklus sucinya 24, kemudian haidnya 6 hari, ya berarti begitu seterusnya, 24 suci, 6 hari haid, begitu hitungan seterusnya sampai kemudian hitungan darah itu berhenti, begitu ya. Itu mustahadah nifas yang kedua, yaitu orang yang baru pertama kali mengalami nifas, baik yang sudah pernah haid maupun yang belum pernah haid, gitu ya. Kita lanjutkan ke bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga untuk mustahadah nifas ini adalah mu'tadah mumayyizah fi nifas, yaitu perempuan yang sudah pernah nifas, kemudian ia mengeluarkan darah lebih dari 60 hari, 60 malam. Jadi mu'tadah berarti sudah pernah nifas sebelumnya ya, sudah pernah nifas. Darah antara darah kuat dan lemah bisa dibedakan. Darah kuat dihukumi nifas dan darah lemah dihukumi istihadah. Begitu juga ini juga disamakan dengan kebiasaan antara haid dan sucinya juga ya. Jadi kalau perempuan ini yang bagian nomor 3 ini adalah mu'tadah mumayyizah fi nifas, orang yang sudah pernah mengalami nifas, meskipun itu baru anak yang kedua ya. Jadi yang dulu baru pertama kali melahirkan, maka dia sudah disebut mu'tadah. Jadi bukan anak pertama, anak yang kedua sudahan ya. Sudah anak yang kedua. Maka bagaimana ya ini? Kalau dia darahnya bisa dibedakan karena dia mumayyizah, memenuhi syarat mumayyizah, maka hukumnya seperti mumayyizah sebelumnya. Darah kuat dihukumi nifas dan darah lemahnya dihukumi istihadah. Jadi yang dihukumi nifas hanya darah kuatnya. Nah, untuk istihadahnya bagaimana? Ya dia dikembalikan kepada dua hal tadi. Apakah dia perempuan yang sudah pernah haid atau perempuan yang belum pernah haid?
Kalau sudah pernah haid ya berarti istihadahnya tadi disamakan dengan siklusnya haid. Kalau belum pernah berarti ya hanya dia sucinya 29 kemudian 1 harinya haid gitu ya. Gitu. Oke, baik Muqtadah, saya kira sudah bisa dipahami. Nanti bisa diulang karena ini kan sifatnya bisa diulang ya. Nah, ngaji di dunia maya gitu bisa diulang. Oke, nomor 4, Muqtadah ghairu mumayyizah fi nifas hafizah li adatiha qadran wa waqtan. Nah, ini baru ini yang ghairu mumayyizah. Nah, bagaimana yang ghairu mumayyizah? Tidak memenuhi syarat mumayyizah. Dan dia di sini ya seperti hanya tadi hafizah li adatiha qadran wa waqtan. Dia ingat kebiasaan nifas sebelumnya karena dia punya catatan yang runtut, yang bagus, maka antara dakwa dan lemah tidak bisa dibedakan sementara ia masih ingat lama dan waktu kebiasaannya. Hukumnya sebagai berikut: jika ia belum pernah haid dan suci, maka darah yang lamanya sama dengan pengadatan nifas dihukumi nifas. Kemudian darah yang lamanya 29 hari 29 dihukumi istihadah seperti halnya yang tadi. Begini. Jadi perempuan ini sudah pernah mengalami nifas dan kemudian dia punya catatannya. Misalkan pada saat anaknya yang kedua dia mengalami mustahadah lebih dari 60 hari, misalkan sampai 70 hari begitu ya. 70 hari. Kemudian di 70 hari ini perempuan ini punya kebiasaan haidnya sebelumnya yaitu 45 hari. Jadi sebelumnya ini punya kebiasaan 45 hari kok haid nifas maksud saya ya. Jadi punya kebiasaan nifas 45 hari. Maka bagaimana? Maka yang dihukumi nifas adalah sesuai dengan kebiasaannya, adatnya. Sesuai dengan adatnya, yaitu 45 hari. Kebiasaan terakhir. Nah, meskipun itu kebiasaan terakhir, jadi itu 45 hari yang dihukumi nifas. Sisanya bagaimana? Sisanya seperti halnya tadi. Apakah dia sudah pernah haid atau belum? Kalau belum pernah haid, maka yang dihukumi suci pemisah adalah 29 hari, yang dihukumi haid adalah 1 hari. Ini untuk yang belum. Kalau yang sudah pernah ya jadi kebiasaan haidnya. Kalau kebiasaan sucinya 24 hari ya berarti suci 24 hari kemudian 6 hari haid. Begitu ya. Begitu seterusnya. Ini jadi untuk perempuan yang mengingat kebiasaannya, maka ini penting. Saya katakan harus punya buku catatan karena kalau sudah masuk di bagian nifas gitu nggih, jarak antara anak pertama dengan anak kedua misalkan persekian tahun ya atau 1 tahun lah, misalkan 1 tahun jarak antara anak pertama dan kedua, waktu 1 tahun itu kalau Yusa tidak punya ingatan yang kuat, saya kira itu lupa kebiasaan yang kemarin itu. Haid saya 1 tahun yang lalu itu berapa ya lamanya gitu. Sedangkan 1 tahun dia sudah disibukkan dengan ngopeni anak gitu ya, sudah disibukkan dengan merawat putranya dengan baik, belum lagi dia sedang hamil begitu ya, sudah pasti lupa dengan kebiasaan yang 1 tahunnya itu. Oleh karenanya perlu dicatat sejak dini tentang haid. Jadi kalau buku saya itu tebal yang kemarin, besok bisa saya bawa lagi, saya contohkan buku yang tebal itu bukan hanya tentang haid, itu bisa untuk gunakan nifas, jadi bisa digunakan per sekian tahun gitu ya, bisa digunakan sekian tahun, sehingga saya punya catatan kebiasaan haidnya sekian, kemudian kalau nantinya mengalami nifas ya sekian, dari itu dilanjut. Jadi bukan nifas saya punya catatan buku sendiri tentang nifas, saya punya buku catatan sendiri tentang haid, enggak, tapi itu berkelanjutan terus menerus sehingga bisa disembuhkan karena nifas pun masih berhubungan dengan haid, yang mustahadah nifas masih berhubungan dengan haid. Nah ini penting mencatatnya ya. Jadi kalau dia ingat seperti ini mudah. Nah bagaimana dengan yang tidak ingat? Nah ini yang nomor 5. Bagaimana perempuan yang tidak ingat? Muqtadah ini ya golongan yang nomor 5. Muqtadah ghairu mumayyizah fi nifas nasi'ah ni'adatiha qadran wa waqtan. Jadi seorang perempuan yang sudah pernah nifas kemudian yang mengeluarkan darah lebih 60 hari, antara kuat dan lemah tidak bisa dibedakan, sementara ia tidak ingat lama dan waktu kebiasaan nifas. Hukumnya bagaimana? Nah, hukumnya karena dia tidak lupa dengan kebiasaannya, maka yang dihukumi nifas hanya 1 tetes saja. 1 tetes saja. Nah, ini kan menyulitkan nantinya, kan menjadi menyulitkan. Waduh, cuma 1 tetes yang dihukumi nifas.
nifas, padahal dulunya dia punya kebiasaan yang bisa diperhitungkan harusnya ketika dia punya catatan, tapi karena dia tidak ingat ya hanya satu tetes saja begitu ya, satu tetes saja. Darah status mengalami nifas secara yakin 60 hari kurang sedikit setelahnya wajib berhati-hati, wajib mandi setiap kali akan melakukan sholat. Nah ini akan dihukumi mutahayyirah, jadi akan dihukumi mutahayyirah sebetulnya ini. Akan tetapi karena yang pasti ketika seorang mengalami mustahadah nifas itu tidak seketika itu dia tahu bahwa dia akan mengalami mustahadah, pasti harus menunggu selama 60 hari, 60 hari saya kira dia tidak akan mandi setiap kali akan sholat begitu, karena dia menunggu kan 60 hari gitu. Setelah hari ke-61 dia baru tahu bahwa dia mengalami mustahadah, dan ternyata yang dihukumi nifas hanya satu tetes. Selebihnya persekian hari bagaimana ya, harus diqadha sholatnya gitu, harus diqadha. Dan kemudian kapan sucinya itu yang diikutkan dengan kebiasaan haidnya begitu guys, sampai waktu masa mustahadah itu habis, hitungannya sampai habis niku ngoten ya. Itu untuk mustahadah nifas. Kiranya untuk mustahadah nifas sudah selesai, mustahadah haid sudah kita bahas, mustahadah nifas sudah dibahas. Jadi yang perlu digaris bawahi ya di sini, bahwa yang namanya mustahadah adalah darah yang keluar lebih dari 15 hari untuk haid, atau 60 hari, lebih dari 60 hari untuk wanita yang mengalami nifas. Nah, yang dihukumi haid ataupun yang dihukumi nifas belum tentu hari ke-16. Kalau di dalam haid memang mustahadah harus ditunggu tarabus sampai 15 hari. Tapi yang kemudian dihukumi istihadah belum tentu hari ke-16 ya. Jadi harus diikutkan seperti yang kemarin saya bahas, ada 7 kriteria, dia termasuk kriteria yang mana, maka disitulah yang kemudian bisa dipilah. Begitu juga tentang nifas, begitu juga tentang nifas. Jadi untuk mengetahui bahwa dia mustahadah nifas, dia harus menunggu sampai 60 hari lebih. Nah baru setelahnya dia bisa dipilah-pilah mana, dan belum tentu adalah 60 harinya itu yang kemudian dihukumi nifas. Kita menggunakan kalau asobi dulu ya. Belum sebenarnya ada banyak keringanan sebenarnya tentang nifas nih, tapi tidak bisa saya sampaikan di sini. Nanti kita sampaikan face to face saja. Kalau memang ada yang mengalami silahkan ditanyakan nih, karena tidak bisa dikonsumsi publik ya. Jadi hanya untuk yang ini, untuk kalau asobi ini bisa kita gunakan yang demikian. Nah makanya ya itu yang pertama yang perlu digarisbawahi itu. Yang kedua bahwa betapa pentingnya catatan, baik itu catatan haid, baik itu catatan nifas, pentingnya ini. Nah, sehingga kalau mengalami mustahadah nifas, kalau mengalami mustahadah haid itu sudah punya kebiasaannya, adat kebiasaannya dia punya, sehingga itu bisa diperhitungkan. Misalnya persekian lama dia sudah pernah haid, sebelumnya nifas, kemudian tiba-tiba lupa begitu, tiba-tiba lupa kemudian tidak bisa diperhitungkan. Itu betapa sulitnya. Begitu juga dengan nifas. Jadi sesungguhnya Islam itu mudah, Islam itu gampang, tapi jangan dibuat kegampang gitu. Jadi jangan dibuat kegampang. Itu yang berkaitannya dengan fikih, sholat dan lain sebagainya. Kiranya cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada hilafnya, ada kurangnya. Kalau ada betulnya itu semata-mata karena Allah. Silakan kalau mungkin ada yang ingin memberikan tambahan materi, ingin membenarkan apa yang sudah saya sampaikan, ada ingin menyampaikan ibarat yang lain, monggo saya persilahkan. Atau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan waktunya. Semoga manfaat barokah. Sampai berjumpa di pertemuan terakhir minggu depan insyaallah. Akhirul kalam, saya mohon maaf. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.